Perjalanan ini dimulai dari tempat yang sangat dekat dengan kehidupan kita, minimarket. Di balik segala sesuatu yang terlihat praktis, terdapat sebuah persoalan yang jarang kita sadari. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita terus menambah jumlah sampah dari pilihan-pilihan sederhana yang kita anggap sepele. Padahal, berbagai kebijakan telah diinisiasikan untuk mengurangi penggunaannya. Namun, di tengah permasalahan tersebut, terdapat upaya nyata untuk sebuah perubahan. Di tempat pengelolaan sampah terpadu 3R Edelweiss, sampah tidak lagi dianggap sebagai akhir, melainkan sebagai sumber daya. Di tempat ini, proses pengelolaan sampah dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Jadi kenalkan, nama saya Wanto, saya termasuk koordinator lapangan yang mengawasi kawan-kawan kerja dan hasil yang akan kita laporkan ke kantor berkenaan dengan TPST 3R ini adalah pusat TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, membatasi penggunaan plastik, yang sampah-sampah yang tidak bisa anorganik, tapi nanti kita olah plastik ini menjadi sampah yang masuknya nanti kita bersihkan, nanti masuk ke prolisis. Prolisis itu pembakaran menjadi minyak. Jadi plastik itu nantinya akan menghasilkan minyak, bisa menghasilkan minyak bensin, solar, minyak tanah, dan gas. Jadi salah satu juga untuk organiknya, kita ini ada 3 pengolahan nih. Hasil dari pemilahan itu nanti kita buat kompos yang di belakang sana. Kemudian biogas, biester yang di sana, organik menjadi gas. Dan salah satu yang ketiga ini nanti kita jadikan pakanan maggot. Beroperasi kurang lebih dari 2017 sampai sekarang. Salah satu sampah sumbernya itu dari Pasar, Kemuning, dan Sepakat. Iya. Terus untuk kapasitasnya per hari itu kurang lebih 1 ton sampah. Dan kedepannya lagi nanti kita akan nambah kapasitas sampah itu per hari kurang lebih 10 ton. Dan untuk pengolahan sampah sendiri itu tidak cuma di TPSD di sini saja. Ada yang PDU, PDU yang di Durujun, di Pak Kuning, ada juga di Rumah Kompos yang di Kebangkitan, ada juga di Kelurahan Kota Baru. Di belakang ini itu termasuk bak. Setelah kita pengolahan pemilahan, kita masuk gibrik ke sana. Gibrik itu yaitu nanti pecahan, itu nanti kita antar ke sini. Nanti di sini kita mengadakan apa namanya itu seperti fermentasi. Nanti apabila sampah itu organik itu sudah mulai menghitam, nanti ada pengeringan. Nah, nanti kalau sudah kering kita mulai penggilingan lagi. Habis penggilingan di sana ada mesin pengayaan juga. Jadilah itu kompos. Nah, dan untuk maggot sendiri, untuk jadikan sumber pakan maggot ini yaitu hewan sebagai hewan pengurai sampah. Dan hasil makan maggot itu namanya kaskot. Sisa makanan maggot yang nanti untuk sampah atau yang namanya kompos, yang dari kompos sendiri, kemudian atau kaskot dari sisa makan maggot itu kita salurkan ke masyarakat. Masyarakat ada juga dari Pertamanan, ada juga dari Polda, ada juga dari Suratso yang nanti difungsikan lagi gratis. Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas lapangan. Ia merupakan tanggung jawab kita bersama. Dari apa yang kita beli, bagaimana kita menggunakan, hingga bagaimana kita membuang. Semuanya memiliki dampak terhadap lingkungan. Membawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan plastik, serta memilah sampah dari rumah merupakan sebuah langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar. Karena pada akhirnya, lingkungan yang bersih bukanlah hasil dari satu usaha besar, akan tetapi dari banyaknya tindakan kecil
yang dilakukan secara konsisten. Kemudian pertanyaannya sekarang, apakah kita akan tetap menjadi bagian dari masalah atau mulai menjadi bagian dari solusi?